itu pastinya. Nah, kebetulan hari ini kita menghadirkan salah satu usahawan muda. Ya. Nah, nanti kita ingin mengetahui ya, seperti apa dia memulai karirnya sebagai pengusaha. Mungkin pemirsa ini juga merupakan salah satu konsumsi produknya dia yang kebetulan saya juga suka sekali. Suka sekali, apa tuh? Kebab Baba Raffi, pernah dengar itu? Pernah Pasti. dong. Nah, saya punya nih, siapa pemiliknya, yaitu Mas Hendy Setiono. Coba saya panggil langsung yang sudah berada di ruang tunggu. Selamat sore, Mas Hendy, apa kabar? Baik. Ya, kita ngobrol-ngobrol langsung di ruang sebelah ya. Wah, Mas Hendy ini belum genap 30 tahun, betul ya Mas? Iya. Tapi sudah terbilang menjadi pengusaha muda yang sukses. Amin. Halo Mas Hendy, selamat datang. Terima kasih. Dan tentu kita ingin mengetahui seperti apa sih Mas Hendy memulai usahanya di Kebab Baba Raffi ini. Ini dia liputannya untuk Anda pemirsa. Usaha waralaba atau franchise kini banyak ditemui di setiap titik keramaian. Kebab Turki Baba Raffi salah satunya. Siapa sangka, kebab Turki Baba Raffi ini memiliki 1011 outlet waralaba yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Ya, kebab yang merupakan makanan khas Timur Tengah itu kini dapat dinikmati dengan membayar 10 hingga 12 ribu rupiah saja. Pembeli langsung dapat merasakan olahan daging sapi bakar ditambah sayuran beserta saus mayones yang dibungkus oleh roti tortilla yang renyah. Tentu saja untuk rasa disesuaikan dengan lidah khas Indonesia. Dagingnya daging sapi ya, bilang gitu. Jadi kan ya sesuai lah sama lidah orang Indonesia, juga rasanya nggak terlalu yang macem-macem gitu, enak gitu. Di gedung yang terletak di bilangan Pondok Labu, Jakarta Selatan inilah proses produksi bahan baku utama kebab Turki Baba Raffi berawal. Bahan baku yang kami produksi ataupun kami gunakan adalah bahan baku yang terpilih baik dari import maupun lokal. Dan dari setiap bahan baku yang kami gunakan tidak mengandungi bahan yang berbahaya, dan kami juga mengutamakan kesehatan untuk pengguna. Tingkat higienitas juga menjadi perhatian bagi perusahaan yang mulai aktif pada tahun 2006 ini. Untuk karyawan produksi memang tiap hari kita memang menggunakan glove untuk sarung tangan dan juga hair untuk kepala dan juga masker untuk pernapasan. Dalam sehari, pabrik ini dapat menghasilkan 1,5 ton daging sapi serta 600 buah roti tortilla. Selain diantar ke outlet-outlet, mitra usaha dapat mengambil langsung bahan baku kebab di tempat ini. Tak hanya di Indonesia, kebab Turki Baba Raffi kini berkembang hingga mancanegara, yakni ke negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Anda tadi sudah melihat liputannya, ini produknya ya. Wah, Dewi, begitu dibuka udah baunya nih, pengen makan aja bawaannya. Tapi, iya langsung sikat Mas ya. ya. Ini udah berapa lama sih usaha kayak gini, Iya, Mas Hendy? alhamdulillah jalan dari tahun 2003, jadi 9 tahun yang lalu pada saat saya masih kuliah di ITS Surabaya, saya mulai mendirikan satu outlet gerobak untuk jualan kebab saat itu. Dan saat itu masih kuliah kalau nggak salah. Benar. Akhirnya harus meninggalkan bangku kuliah begitu. Ya, Tapi jadi- waktu itu sempat secara teori sempat belajar ekonomi tentang berwirausaha nggak sih? Enggak juga, karena kebetulan background sekolah saya adalah informatika di ITS, dan tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya adalah seorang guru dan ayah saya adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Qatar gitu, sehingga sama sekali tidak ada background berbisnis gitu. Jadi secara organik, otodidak, ya perlahan kami terus mengimprove kemampuan bisnisnya. Jadi mulainya dari Qatar nih? Jangan-jangan Ya, ada... betul. Jadi pada saat saya mengunjungi orang tua saya yang bekerja di Qatar, di sana saya melihat banyak hal yang berjualan kebab gitu, hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk berjualan kebab di Surabaya gitu. Jadi dari satu gerai yang saya mulai di Surabaya, alhamdulillah seiring berkembangnya waktu, dalam setahun kita membuka 6 cabang, dan saat ini kita sudah mengoperasikan lebih dari 1000 outlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. 1000 outlet bisa dibayangkan dan sudah sampai merambah ke luar negeri begitu ya? Yes. Apa sih? Sudah ada waralabanya juga ya? Ya, jadi memang salah satu cara yang kami gunakan untuk mengembangkan kebab Turki Baba Raffi dengan franchising gitu. Kami menfranchisekan bisnis ini dan alhamdulillah disambut dengan baik. Nah, itu kan manis nih sekarang, hasilnya sudah kelihatan. Tapi dulu waktu memulai itu dengan modal berapa sih, Ya, Mas Hendy? sebenarnya proses jatuh bangun itu juga dilalui terus-menerus ya, dari awal sampai sekarang juga.
Jadi modalnya memang tidak besar, dengan modal 4 juta rupiah yang saya gunakan untuk bikin outlet gerobak yang pertama, itu pun saya pinjam dari adik saya yang perempuan. Berapa rupiah nih angkanya pada saat pertama kali harus Ya memulai? sekitar 4 jutaan, dan outletnya sangat sederhana, masih berwarna putih, belum ada merek dan belum ada brandingnya gitu. Jadi masih sama dengan yang jualan roti bakar di sebelah saya. Gitu. Jadi bahan-bahannya juga semuanya Mas Hendy sendiri gitu ya, yang mengira-ngira apa aja Ya. nih. Ya, jadi bahan bakunya pun juga ya atas pengamatan saya di Qatar, melihat langsung proses produksi di sana. Belum seperti sekarang yang sudah diproduksi dengan satu skala manufacturing. Sebelumnya masih di dapur rumahan gitu. Ya. Jadi dapur rumah masih gudangnya di garasi rumah sendiri, yaitu yang digunakan untuk memproduksi cikal bakal kebab di awal. Iya. Dan akhirnya dari mulai kebab yang Anda lihat di Turki ini ternyata cocok sekali dengan lidah orang Indonesia dan kemudian laris manis Amin. begitu ya. Amin, Dan amin. dengan 4 juta rupiah modal awal, Ya. ketika saat itu Anda juga sempat mengalami kerugian dan jatuh Oh, bangun. ya. Seperti apa itu bisa Ya, diceritakan? jadi sebenarnya ya jatuh bangun dalam bisnis saya pikir menjadi hal yang biasa gitu. Di saat kita ekspansi terlalu cepat, kemudian cash flow-nya kejar-kejaran, pembayaran belum masuk, sementara kita sudah dikejar jatuh tempo untuk pelunasan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang membuat saya terus belajar gitu, mengatur cash flow yang baik, kemudian bagaimana human capital mengelola karyawan dengan baik, dan tentu saja bagaimana pas lagi penjualannya sepi, biar lagi ramai lagi, bagaimana ya saya menerapkan cara-cara marketing juga gitu. Ini marketingnya oke nih berarti. Simpulannya itu. Ya deh Dewi, selain Mas Hendy, ternyata kita juga punya tamu lainnya. Ini juga satu profesi yang sebenarnya sudah sangat ini ya.